semuanya, aku Sheila yang akan nemenin kalian semua selama kurang lebih 15 menit ke depan. Nah, jadi di video podcast kali ini akan membawakan tema mengenai bangga, berbangsa, dan bernegara. Nah, kalau ngomongin soal bangga, berbangsa, dan bernegara, tentunya kita semua sebagai warga negara yang baik harus menerapkan itu ya. Karena seperti yang udah kita tahu, kita ini tinggal di negara Indonesia yang kaya banget akan warisannya. Mulai dari sumber daya alam, budaya, tradisi, dan lain-lain yang mungkin cuma dimiliki sama Indonesia. Nah, banyak banget hal-hal yang bisa dibanggakan dari negara kita ini. Banyak banget ikon di Indonesia yang bahkan udah terkenal sampai ke luar negeri. Nah, makanya kali ini kita akan ngebahas soal Indonesia di mata internasional. Menarik banget kan? Nah, tapi kali ini aku nggak bakal bahas sendirian nih. Aku akan ngajak teman-teman aku dari Kementerian Perdagangan untuk ngobrol bareng terkait hal tersebut. Oke, langsung aja kali ya. Pertama, aku mau panggil Kak Rehan, yaitu CPNS dari Perundingan Perdagangan Internasional. Halo Kak. Halo Sila, langsung aja ya. Aku pertama mau nyambut teman-teman nih. Halo semuanya teman-teman pendengar dimanapun kalian berada. Kenalin, namaku Raihan dan aku ingin mulai podcast ini dengan pertanyaan nih Sila. Kalau aku bilang kata Indonesia, hal pertama apa yang kamu pikirkan? Oke, kalau Indonesia, mungkin kalau misalnya orang-orang luar dengar Indonesia mungkin langsung Bali gitu kali ya. Atau kalau misalnya budaya, pakaian, batik mungkin. Atau kalau misalnya makanan, pasti mungkin rendang. Bener nggak sih? Nah, bener banget tuh. Indonesia itu kan terkenal akan negara yang sangat kaya akan kebudayaannya, mulai dari suku bangsa, makanan, tempat wisata, dan jangan lupa budaya batik. Nah, mumpung tadi kamu ngomongin rendang nih, aku mau ngasih tahu fun fact, kalau rendang itu dinobatkan menjadi makanan terbaik di dunia oleh CNN Travel. Tapi aku pengen bilang nih, makanan Indonesia itu tidak hanya sebatas rendang, sate, atau soto, tapi sangat banyak makanan Indonesia yang belum tereksplor gitu. Betul banget sih, apalagi Indonesia ini kan suku bangsanya lebih dari 1.300 gitu ya. Pasti setiap suku-suku itu punya makanan khas masing-masing yang aku yakin sih walaupun aku belum pernah nyobain semuanya, tapi pasti enak-enak banget sih. Betul banget Ya tuh. kan? Ya. Terus kalau kita ngomongin wisata nih, Bali. Indonesia itu adalah negara yang jadi tujuan wisatawan luar negeri yang setahunnya bisa mencapai 15 juta. Khususnya Bali sendiri, Bali itu menyumbangkan 6 juta wisatawan setiap tahunnya. Tapi karena sedang masa pandemi, wisatawan yang datang ke Indonesia menurun. Semoga pandemi ini cepat kelar agar Bali dapat kembali jaya dan Indonesia juga wisatawannya pada datang semua. Amin ya rabbal alamin. Iya sih. Semoga Bali bisa menjadi destinasi wisata yang makin cantik, makin bagus pokoknya ya. Dan setelah masa pandemi ini, semoga Bali bisa dapat kembali sebagai tempat wisata kelas dunia. Terus apalagi sih Kak yang mau di-sharing? Terakhir nih ngomongin batik. Kamu tahu nggak sih jumlah motif batik di Indonesia itu jumlahnya mencapai puluhan ribu. Tapi kalau kita nanya orang-orang tentang batik, pasti mereka mikirnya batik itu cuma satu motif atau dua motif. Padahal sebenarnya nggak gitu. Nah, aku pengen bilang kalau batik Indonesia itu sangat banyak dan sayang banget kalau cuma beberapa aja yang terkenal di dunia internasional. Gitu, Kak Sila. Betul banget sih, aku setuju banget sama apa yang sudah di-sharing sama Kak Rehan. Ya, terima kasih banyak Kak Rehan atas waktunya. Oke. Setelah ini, tadi kita udah ngomongin soal sedikit-sedikit kali ya, mungkin cuma sedikit cuplikan-cuplikan. Nah, setelah ini aku mau ngundang teman aku dari Bapepti, yaitu Kak Anita. Hai Kak, gimana nih kabarnya? Oke, nah kalau misalnya kita dengar kata Indonesia, pasti udah nggak asing lagi lah ya sama orang-orang di luar sana. Nah, di sini mungkin pertanyaan aku buat Kak Anita. Kira-kira kalau misalnya orang-orang dengar Indonesia tuh yang teringat tuh apa sih? Kayak apa sih ikon di Indonesia yang langsung oh ini Indonesia. Menurut Kakak apa? Dari yang survei yang aku ketahui ya, Indonesia itu banyak banget pulau dari Sabang sampai Merauke. Cuman yang banyak banget orang yang ketahui itu kayak Nusa Dua Bali, salah satu contohnya. Karena di Pulau Bali ini itu memiliki destinasi 1000 dewa yang memikat para wisatawan. Karena dari objek wisata ini, Nusa Dua ini memiliki pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, dan juga memiliki penginapan dan resort yang berkelas, restoran, pusat perbelanjaan hingga aktivitas
berselancar di pantai. Itu yang banyak orang ketahui tentang Bali. Oke, nggak heran sih ya kalau misalnya Bali jadi destinasi favorit dari turis-turis mancanegara maupun lokal. Nah, banyak kan turis yang nggak melulu ke pantai, tapi mungkin ke pegunungan. Gimana tuh Kak, kalau kayak gitu? Ada itu, salah satunya kayak Gunung Bromo yang berada di Jawa Timur. Ini adalah salah satu gunung berapi yang masih aktif sampai saat ini, yang memiliki pesona khas yang berupa gurun pasir yang sangat luas. Meskipun bukan salah satu gunung tertinggi di Indonesia, keindahan Bromo ini tidak ada duanya, yang membuat para pengunjung untuk dapat merasakan pemandangan yang fantastis maupun spektakuler. Gitu. Dan di Gunung Bromo ini bisa wisatawan bisa berkuda, mendaki gunung, bahkan bisa seperti foto-foto, karena kan mereka bisa melihat matahari terbit maupun terbenam. Oke, menarik banget sih. Nah, tadi kan udah ngebahas Pulau Dewata, Pulau Jawa, dan mungkin pulau selain itu ada nggak sih Kak yang bisa dijadiin tempat destinasi wisata? Ada di Indonesia yang di ujung itu kayak Raja Ampat gitu. Nah, di Raja Ampat ini kan terletak di Papua Barat. Nah, di Papua Barat ini memiliki kekayaan laut yang terlengkap di bumi. Nah, di Raja Ampat ini memiliki 4 pulau indah yang menghasilkan lukisan batu kuno. Ya, terdiri dari Waigero, Salawati, Batanta, sama Misol. Nah, itulah keindahan Raja Ampat. Wah, keren banget. Jadi pengen keliling Indonesia ya. Nggak usah keliling dunia, kita keliling Indonesia aja. Bener nggak sih, Kak? Bener banget, Iya. Sila. Makasih banyak, Kak Anita, atas sharing-sharing dan insight-insight-nya. Oke, tadi kan kita udah bahas wisata. Nah, mungkin Kak Afdal, kalau misalnya kita keliling Indonesia, tapi kita nggak nyobain makanan-makanan khas Indonesia. Nah, aku mau bahas ini sama teman aku dari pengembangan ekspor nasional, yaitu Kak Lauza. Rakin Taufik. Halo Kak Rakin. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Rakin. Mungkin kalau bicara tentang makanan, Indonesia sudah cukup dikenal ya di kancah internasional. Dan juga kalau kita bahas tentang makanan Indonesia di ranah internasional itu, tentunya kita pasti langsung kepikiran tentang rendang atau mungkin kopi yang sudah benar-benar sangat sering dibahas. Namun sebenarnya kalau kita telusuri lebih dalam lagi, ada banyak makanan Indonesia yang mendunia dan juga sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut. Misalnya beberapa di antaranya itu bisa jadi nasi goreng, atau mungkin sate, atau mungkin gado-gado, dan juga tidak lupa pula yang sudah sangat-sangat terkenal juga itu nasi Padang atau makanan Padang. Bahkan setahu saya sudah ada banyak restoran makanan Padang di luar negeri, di Amerika, di Inggris, Belanda, Australia, atau bahkan di Cina gitu. Wah, berarti sebenarnya udah banyak nih ya makanan Indonesia yang terkenal di luar negeri. Dan mungkin salah satunya yang menarik ini nasi Padang kali ya, karena nggak cuma orang Indonesia yang suka, tapi orang luar negeri ternyata suka juga. Nah, kira-kira apa sih yang unik dari nasi Padang ini yang buat bisa go internasional gitu Kak? Kalau menurutku sih sebenarnya makanan Padang ini bisa dibilang cukup autentik ya dengan budaya Indonesia. Mungkin kalau dilihat dari penggunaan rempah-rempah dan juga bumbu masakan khas yang mayoritas adanya hanya di Indonesia, kemudian juga sesuai dengan selera masyarakat Indonesia juga, mungkin itu yang menjadi salah satu alasan kenapa makanan Padang bisa go internasional, yang karena cita rasanya cukup unik tersebut. Mungkin di luar negeri jarang merasakan cita rasa yang seperti itu, jarang ada bumbu masakan yang seperti ini juga. Jadi pada akhirnya rempah-rempahnya ternyata bisa dinikmati oleh masyarakat luar seperti itu. Jadi mereka akhirnya tertarik untuk mencoba juga cita rasa masakan Padang dan ternyata bisa cocok dengan selera mereka juga seperti itu. Bener banget sih, aku setuju banget. Indonesia ini karena luas, kita punya banyak rempah-rempah. Dan berarti mungkin bisa menjadi tantangan baru gitu ya untuk makanan-makanan lain khas Indonesia untuk memperluas jangkauan pasarnya ke luar negeri. Bener nggak sih Kak? Benar, menurut saya itu juga bisa menjadi salah satu alasan buat kita mendorong ke depannya untuk lebih mendorong UMKM dan juga bagaimana memperluas jangkauan pasar UMKM itu sendiri. Baik itu UMKM makanan atau juga di bidang-bidang lainnya seperti wisata dan juga pakaian tadi yang sudah dibahas ya. Kemudian juga selain bisa mempromosikan budaya Indonesia, tentunya bisa berdampak baik bagi perkembangan ekonomi negara kita seperti itu. Ya, amin. Semoga selain wisatanya yang go internasional, tapi makanannya juga harus go internasional ya Kak. Oke, terima kasih Kak Rakin atas waktunya, atas sharing-sharingnya.
menarik banget untuk dibahas makanan-makanan Indonesia. Setelah ini kita bakal ngomongin sesuatu yang tadi yang kalau misalnya pada sadar kita udah pakai nih dari tadi, yaitu batik, oke? Nah, kita mau ngomongin soal batik sama Kak Emil dari Perundingan Perdagangan Internasional. Halo Kak Emil. Halo Sheila, apa kabar? Halo, baik. Gimana nih Kak kalau ngomongin batik? Kalau ngomongin batik, kayaknya dari A sampai Z nggak akan ada kelarnya ya. Banyak banget batik yang sudah mendunia. Salah satunya nih yang menarik untuk dibahas nih tentang batik lasem. Pernah dengar nggak Sheila? Pernah dengar sih Kak, tapi mungkin aku tertarik nih untuk dengar lebih lanjut. Gimana tuh Kak? Jadi batik lasem ini tahun 2019 kemarin tuh sudah ikutan di fashion show di New York gitu kan. Seperti namanya, batik ini tuh berasal dari lasem yang berada di Lembang, di antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oh gitu. Nah, batik ini kan banyak nih Kak dari seluruh Indonesia. Yang kita tahu, oh ini batik, ini batik. Nah, ciri khas batik lasem ini gimana Kak? Jadi ciri khas batik ini tuh dia perpaduan antara dua budaya, antara Cina dan Indonesia atau khususnya Jawa ya. Batik ini tuh terkenal banget dengan warna yang merah gitu, Cina banget lah gitu kan. Terus batik ini juga terkenal dengan nama 3 negeri, jadi dibuatnya tuh di 3 kota. Contohnya nih pewarnaan di Solo itu warna coklat. Terus warna merah itu di Lasem sendiri, dan di Pekalongan itu dia warnanya warna biru gitu kan. Terus itulah yang menjadi uniknya batik ini gitu kan. Terus secara umum batik ini tuh punya berbagai macam motif, seperti ada burung hong, liong atau naga, gunung ringgit, dan lasem kericak gitu. Menarik banget sih, batik perpaduan dua budaya. Pasti ada sejarahnya nggak sih Kak? Ada Boleh banget. dong diceritain secara singkat sejarah batik lasem ini. Ya. Jadi batik lasem ini tuh melekat banget dengan Laksamana Cheng-ho yang mendarat pertama kali di Lasem ini gitu kan. Dibuatlah si batik ini oleh Nalini, sang istri dari anak buahnya Laksamana Cheng-ho. Nalini ini membatik hingga hasilnya itu dikirim ke wilayah Nusantara oleh para pedagang menggunakan kapal pada zaman itu. Uniknya, batik ini tuh sudah mendunia sejak dulu, sudah diekspor ke Thailand dan Suriname gitu. Wah, berarti kita nggak boleh cuma pakai batik, tapi kita juga harus tahu sebenarnya sejarah-sejarah dari batik itu ya Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Emil atas insight-insight barunya. Terima kasih, dadah. Ya. Oke. Jadi Kak Emil ini adalah narasumber terakhir dari podcast ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk para narasumber yang udah ngasih insight-insight ke kita semua. Pastinya setelah dengar podcast ini diharapkan bisa semakin menumbuhkan rasa cinta tanah air kita sebagai salah satu nilai bela negara nih teman-teman. Nah tentunya selain hal-hal yang udah disebutkan tadi, masih banyak banget ratusan bahkan ribuan kebanggaan yang dimiliki Indonesia. Nah maka dari itu kita harus melestarikan agar budaya-budaya Indonesia ini bisa dirasakan dan dibanggakan oleh kita hingga anak cucu kita nanti. Jadi terus bangga menjadi warga negara Indonesia dan mari kita lestarikan budaya Indonesia. Saya Silana Vera Pertiwi, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah!